Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat itu. 32.000. Pulang 22.000. Masih ada 10.000. Tuhan bilang lagi, masih terlalu banyak itu 10.000. Padahal musuh 137.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang firmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup itu dengan air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya di mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. 7. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kau. Yang keempat ini perhatikan baik-baik ini. Hanya orang-orang pilihan Tuhan sajalah yang akan mengalami kemenangan. Orang pilihan Tuhan. Siapa orang pilihan Tuhan ini? Orang-orang yang sudah melewati proses. Orang-orang yang sudah mengalami tes. Orang-orang yang sudah mengalami ujian. Orang yang sudah mengalami audisi. Itu orang-orang yang mengalami kemenangan. Kalau hanya tersinggung sedikit dia tinggalkan Tuhan, dia sudah mau melayani, gak akan masuk itu. Orang hanya karena dia lihat berkat menguntungkan, terus dia tinggalkan Tuhan, orang ini tidak akan mengalami kemenangan. Saya bukan. Tuhan tidak pilih kasih, tapi Tuhan pilih orang-orang yang penuh pengabdian, setia dan taat. Saudara, 300 ini dalam pelajaran angka-angka dalam Alkitab itu angka setia, angka pengabdian total penuh kepada Tuhan. Perhatikan baik. Ternyata dari 32.000 orang tentara itu yang berkenan di hadapan Tuhan hanya 300 orang. Penduduk dunia saat ini 7M. Saya katakan, apa itu semua mau masuk dalam kerajaan Allah? Jangankan 7M, saudara. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk kerajaan Allah. Ada orang yang sudah bernubuat, ada orang yang sudah menyembuhkan banyak orang. Siapa itu? Itu pendeta-pendeta. Itu pelayan-pelayan sudah melayani bertahun-tahun, lahir dari rahim seorang ibu, pendeta, majelis. Oh, tiba-tiba Tuhan tolak. Tiba-tiba Tuhan tolak. Bagaimana itu, saudara? Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Bayangkan, tidak mengenal. Kata mengenal ini dalam bahasa Yunani adalah hubungan itu. Jadi yang Tuhan mau begini sebenarnya. Hubungan kita dengan Tuhan harus tetap dekat, harus tetap melekat. Sehingga ketika mengalami proses, engkau tidak tinggalkan Tuhan. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Masuk dalam pilihan. Makanya poin keempat, hanya orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah melewati tantangan. Orang-orang yang melewati ujian. Orang-orang yang melewati proses. Dia dan terpilih 300 orang. Makanya bagi saya, bagi kami hamba Tuhan, saudara mau hadir cuma 2-3 orang pun di gereja ini hari Minggu, no problem buat. Mau gereja, mau dia pun banyak sekali yang hadir, puji Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tahu hati. Kau datang kepada Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Kamu datang cuma karena rutinitas. Kamu datang karena memang mengasihi Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Oh, 300 orang ini. Dari 32.000 cuma 300 orang ini. Mereka menjukir balik, memusnahkan saudara-saudara 137.000. Bayangkan. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat kualitas. Tuhan tidak melihat banyak, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat. Ya.
Mereka yang mengalami proses. Makanya saya katakan di hari-hari ini sedang terjadi pemurnian. Apa itu pemurnian? Akan terlihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan akan terlihat orang yang tidak sungguh-sungguh. Walaupun usahanya belum maksimal, belum Tuhan angkat, dia masih tetap setia, dia mau tetap melayani. Walaupun dia berdoa, sakit itu tak khusus, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mencintai Tuhan, dia tidak mengeluh, dan dia tidak protes tentang kekristenan. Dia tetap melakukan kebenaran-kebenaran firman apapun resikonya. Tuhan bilang, Dion, saring mereka di sungai. Ada yang 9.700 orang. Mereka langsung datang karena memang sudah kehausan. Mereka langsung minum air, waduh. Tapi yang 300 orang ini, mereka perlu untuk minum sambil masih memegang senjata, mereka minum, tapi sambil berjaga, minum ala kadarnya. Mereka melihat situasi, karena musuh. Mereka yang penting cukup saya minum seadanya, karena bagi mereka bukan untuk hanya sekedar untuk melepaskan dahaga. Yang penting saya sudah bisa minum, karena targetnya dia mau mengalahkan musuh. Bukan untuk memuaskan daging, bukan untuk memuaskan tubuh yang haus ini. Perlu. Tapi fokusnya dia musuh untuk mengalahkan itu. Fokus dia percaya kepada janji Tuhan. Jangan sampai kita fokus kita berat. Fokus kita hanya untuk memuaskan kehausan kita, kehausan akan usaha pekerjaan supaya diberkati. Tuhan tahu itu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kepadamu berkat. Yang penting kita fokus aja dulu kepada Yesus. Hidup kita bawa untuk dekat kepada Dia. Dan apa saudara? Tuhan ganti berperang. Mereka tidak dikasihkan pedang, mereka tidak dikasihkan tombak, mereka tidak dikasihkan perisai untuk berhadapan dengan orang-orang banyak ini, orang Midian. Mereka cuma pegang obor, mereka cuma pegang buyung, dibagi 300 orang. Musuh itu ada di lembah yang begitu besar. Mereka banyak sekali seperti belalang. Gideon bilang, saya akan pimpin 100 orang dan 100 orang coba pergi ke sudah dibagi. Jadi dari 3 sisi. Dan jaraknya bukan 100 meter. Jaraknya bukan ratusan meter. Ini 3 kelompok. Jaraknya berkilo-kilo. Karena musuh itu 137. Mungkin saya, Gideon, saya di sini. Satu di mana? Di simpang 6 sana, yang 100 orang. Yang satu di Tuban sana. Terus kalau sudah begitu, tiup itu sangkakala. Karena kalau ditiup sangkakala itu kedengarannya berkilo-kilo. Ditiup, ketakutanlah orang-orang ini, orang Midian ini, orang Amalek, ketakutan mendengar itu, mereka ketakutan. Terus apa yang jadi? Itulah Tuhan ganti berperang, bukan berarti kita itu ini saja pokok kaki. Enggak. Kita ada usaha, kita bekerja, kita setia. Lebih dari itu, Tuhan yang akan bekerja, berperang. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesama tentara saling tusuk, sesama tentara saling tebas, terus mati. Terus Gideon dan 300 orang menyerbu mereka, dibantai mereka. 15.000 lari, dikejar, dimatikan. Saudara lihat, orang-orang pilihan Tuhan yang mengalami proses, mengalami ujian, dan dia tetap bertahan dalam pengabdian, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dia akan melihat Tuhan ganti berperang. Amin. Engkau tidak mampu, Tuhan beri mampu. Mustahil bagimu.
bagi Tuhan diri mustahil. Tidak mungkin, tapi Tuhan jadikan mungkin. Kalau masa depan di sini banyak anak-anak muda, pasangan hidup, nggak usah takut, Tuhan kasih yang cari kan berusaha, tapi Tuhan kasih pasangannya takut akan Tuhan yang luar biasa. Usahamu nanti ini habis kerjasamanya, habis proyeknya. Kalau Tuhan sertai, Tuhan adakan. Amin. Ada satu jemaat yang kami layani Kak sama kami. Berkata begitu, aduh proyek ini enak sekali di situ, bosnya nggak sulit. Ya Pak Aris juga sempat ngomong tadi ya, wah sakit pun 2-3 hari masih dikasih gaji. Enak sekali. Hotel si pengacara top Barkotop itu loh yang punya itu ya. Siapa yang punya apa sih? Hotman Paris. Cincin apa itu? Bukan aki emas loh. Hotman Paris. Hotman Paris. Itu hotelnya dia, gabungan beberapa artis top Indonesia itu bangun itu. Berapa banyak itu? Nah, jemaat di sini ada berapa yang terjadi? Bagus sekali mandornya. Wah, luar biasa. Terus begini, aduh kalau kita sudah mau putus bulan 4 katanya bulan apa itu? Aduh apa bisa dapat? Karena pengalaman sebelumnya dapat bos itu waduh saklek, minta ampun, minta gaji dia suruh berhentiin. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Cuma saya mau katakan, kalau kau percaya penyertaan Tuhan, engkau setia, engkau taat mengasihi Tuhan, Tuhan ganti yang lebih baik. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Tapi yang penting jangan kita beralih fokus, lebih mementingkan kepentinganmu dari kepentingan Tuhan. Catatan firman Allah tidak pernah salah. Orang yang peduli dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dan taat, Tuhan angkat dan Tuhan berkati. Amin. Dan saya percaya itu kita alami saat ini. Saya percaya itu kita alami semua. Amin. Karena doa kami setiap hari, biar jemaat yang beribadah mengalami dampak. Engkau bukan hanya beribadah, tapi engkau melihat usahamu diberkati. Terkecuali ada kesulitan, kita koreksi. Karena pemulihan pertama kan bukan penyembahan yang tidak benar itu. Firman Tuhan saya sampaikan. Saya percaya kita umat pemenang. Amin. Kita membanggakan lebih